Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan mari kita berdoa bersama-sama supaya wabah COVID-19 ini segera musnah dari muka bumi. Karena saya yakin belajar seperti ini memang banyak sekali kendala. Jadi mari kita berdoa bersama-sama supaya wabah ini cepat selesai. Anak-anakku dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menjelaskan materi yang baru, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena itu, adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Coba kalian lihat, kalian berkaca ya, hidung kalian mirip ayah atau ibu kalian. Lalu mata kalian mirip ayah atau ibu kalian. Warna rambut, terus warna kulit, dan seterusnya. Coba kalian lihat mirip dengan ayah atau ibu kalian. Jadi materi ini nanti mengulas seputar materi genetik. Selanjutnya, apa itu materi genetik? Jadi saya punya ilustrasi seperti ini. Dalam kulit manusia, kulit merupakan contoh dari organ. Karena organ itu tersusun dari beberapa jaringan, sehingga kulit ini tersusun atas jaringan kulit. Sedangkan jaringan tersusun dari beberapa sel. Nah, jadi jaringan kulit tersusun atas sel kulit. Di dalam sel inilah ada inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Jadi, sel ada inti sel yang mengatur seluruh aktivitas. Nah, di inti sel inilah terdapat kromosom. Nah, di bab 1 kan sudah saya jelaskan apa itu kromosom, bentuknya seperti apa. Kromosom merupakan untaian dari beberapa kromatin, ya. Kromosom merupakan untaian dari beberapa kromatin. Nah, apa itu kromatin? Kromatin adalah untaian DNA yang melilit protein histon. Dan apa itu kromatid? Kromatid adalah lengan dari kromosom. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Yang paling kecil ini adalah DNA. Kemudian DNA yang melilit protein histon namanya adalah kromatin. Sedangkan kromatin yang menggulung-gulung dan mengumpul menjadi satu seperti ini, yang bentuknya seperti huruf X, itu adalah kromosom. Sedangkan kromatid adalah lengan dari kromosom. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian lihat video berikut ini. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. Nah, itu tadi adalah ilustrasi mengenai DNA, kromosom, kromatid, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa perbedaan RNA dan DNA? Apabila kita berbicara tentang materi genetik, jadi tidak lepas dari mereka berdua ini. Ada RNA dan DNA. Jadi DNA tadi sudah kalian lihat ya, bentuknya jadi untaian yang melingkar-lingkar tadi.
Nah, apa perbedaan dari keduanya ini? RNA merupakan kepanjangan dari ribonucleic acid, sedangkan DNA yaitu deoksiribonucleic acid. Perbedaan pertama dari strukturnya atau bentuknya. RNA strukturnya adalah single helix atau rantai tunggal, sedangkan DNA double helix atau rantai ganda. Itu adalah perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua, dari DNA dan RNA ini tersusun atas basa nitrogen. Basa nitrogen ini yang warnanya warna-warni ini yang ada di tengah. Ini adalah basa nitrogen yang menyusun keduanya. Kalau RNA, basa nitrogennya adalah sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Sedangkan DNA, basa nitrogennya adalah sitosin, guanin, adenin, dan timin. Letak perbedaannya adalah yang terakhir ini. Di RNA namanya urasil, sedangkan di DNA namanya adalah timin. Itu tadi adalah perbedaan dari RNA dan DNA. Selanjutnya yaitu susunan kromosom pada sel tubuh dan sel kelamin pada manusia. Jadi susunan kromosom pada sel tubuh dan sel kelamin itu berbeda. Perbedaannya adalah susunan kromosom pada sel tubuh itu diploid. Diploid itu kromosomnya berpasangan. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin itu haploid. Jadi hanya sendirian saja susunan kromosomnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau susunan kromosom sel tubuh itu diploid, berpasang-pasangan, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin itu haploid, hanya sendiri saja. Kemudian ini ada nomornya 1 sampai 22 dan di nomor 23 ini XY sedangkan di sini adalah XX. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, susunan kromosom pada sel tubuh yang laki-laki ya. Yang laki-laki ini pada sel tubuhnya di nomor 1 sampai nomor 22 ini namanya adalah autosom. Jadi autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan yang nomor 23 ini namanya adalah gonosom. Ya. Jadi kromosom sel tubuh itu jumlahnya ada 23 pasang atau 46 buah. Sedangkan susunan kromosom sel kelamin hanya 23 saja, 23 buah. Ya. Jadi kalau ini 23 pasang, kalau ini 23 buah. Jadi saya ulangi lagi, pada laki-laki ini nomor 1 sampai nomor 22 namanya adalah autosom atau kromosom tubuh, sedangkan di nomor 23 ini namanya adalah gonosom atau kromosom sel kelamin. Kalau pada laki-laki, susunan kromosom sel tubuhnya adalah 22AA plus XY. Karena kromosom sel kelamin ini separuh dari sel tubuh, jadi separuhnya ini, jadi susunan kromosom pada sel sperma pada laki-laki itu 22A plus X atau 22A plus Y. Ya, jadi ini pada sel tubuh laki-laki kromosomnya adalah 22AA plus XY, sedangkan pada sel kelaminnya di sel spermanya yaitu 22A plus X karena separuhnya atau 22A plus Y. Selanjutnya pada perempuan. Pada perempuan sama nomor 1 sampai nomor 22 ini namanya adalah autosom atau kromosom sel tubuh, sedangkan di nomor 23 ini adalah gonosom atau sel kelamin. Pada perempuan, sel tubuhnya, kromosomnya adalah 22AA plus XX. Sedangkan pada sel kelaminnya, pada ovumnya, sel telurnya, yaitu 22A plus X. Jadi beda ya. Kalau sel tubuh, karena berpasangan, jadi 22AA plus XX. Sedangkan pada sel kelamin, sel gametnya, separohnya, yaitu 22A plus X. Selanjutnya, diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Contohnya, parental. Parental ini adalah indukannya. Pada laki-laki tadi, kan kromosomnya kodenya adalah 22AA plus XY. Sedangkan pada perempuan kodenya adalah 22AA plus XX. Gamet adalah sel kelamin, ya. Laki-laki menurunkan materi genetiknya itu melalui sel sperma. Sperma ada dua jenis, ada sperma X dan sperma Y. Sedangkan perempuan menurunkan
materi genetiknya melalui sel telur. Sel telur kodenya yaitu 22A plus X. Seperti yang saya jelaskan di materi bab 1, supaya bisa menjadi anakan, maka harus ada proses fertilisasi atau pembuahan. Proses pembuahan terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Jadi, ketika sel sperma yang berkode 22A plus X ini membuahi sel telur yang berkode 22A plus X, jadi kalau digabungkan, nanti jadinya adalah 22AA plus XX, sehingga anaknya adalah perempuan. Ya, saya ulangi, kalau sel sperma 22A plus X ini membuahi sel telur 22A plus X, kalau dijadikan satu kan 22AA plus XX, sehingga anaknya nanti jenis kelaminnya adalah perempuan. Apabila sel sperma yang Y membuahi sel telur yang X, maka kalau digabungkan adalah 22AA plus XY, sehingga jenis kelamin anaknya adalah laki-laki. Jadi, apabila anak laki-laki atau perempuan itu tergantung pada sperma yang membuahi. Apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma yang berkode 22A plus X, maka anaknya adalah perempuan. Apabila anaknya laki-laki, berarti sel sperma Y yang membuahi. Seperti itu. Jadi filial ini adalah anakannya. Parental indukan, gamet adalah sel kelaminnya. Oke, berikutnya saya contohkan ini. Pewarisan sifat pada manusia. Saya punya contoh ini. Ada orang kulitnya seperti ini dan yang perempuan seperti ini punya anak seperti ini. Sifat dominan adalah sifat yang menutupi atau mengalahkan karakter lain, sedangkan sifat resesif adalah karakteristik yang kalah. Jadi dominan ini yang menang, sifat yang menang, gampangannya. Kalau sifat resesif ini adalah sifat yang kalah. Contohnya, ya, jadi sifat dominan karena ini ayahnya warnanya putih kulitnya, sedangkan ibunya sawo matang, anaknya ternyata kulitnya putih semua. Sehingga sifat yang dominan adalah kulit putih. Ya, jadi karena indukannya kan hitam sama sawo matang, anaknya putih. Berarti sifat yang dominan atau sifat yang menang adalah putih. Dia ikut ayahnya. Warna kulitnya ikut ayahnya. Jadi warna kulit ayahnya ini yang dominan. Sedangkan resesif, ingat resesif adalah sifat yang kalah. Sehingga sifat yang resesif adalah kulit sawo matang. Itu dominan dan resesif perbedaannya. Oke, contoh berikutnya yaitu parental dan filial. Parental ini dari kata pada bahasa Inggris yaitu parent. Artinya adalah orang tua. Jadi parental adalah indukan atau orang tuanya, sedangkan filial itu adalah hasil dari parental, yaitu anakan. Contohnya seperti ini dari gambar ini ya. Parental itu orang tuanya, yang satu kan tadi kulitnya putih, yang satu kulitnya sawo matang. Jadi parentalnya adalah kulit putih dan kulit sawo matang. Filial adalah anakannya. Kita lihat anakannya kulitnya putih, sehingga filialnya adalah kulit putih. Selanjutnya, gen dominan dan resesif. Gen dominan, tadi dominan adalah sifat yang menang, yang resesif adalah sifat yang kalah. Gen itu dituliskan dengan huruf, ya hurufnya sembarang, bisa A sampai Z. Yang dominan itu ditulis dengan huruf kapital dan yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, saya pakai gen huruf K. Jadi hurufnya harus sama ya. Karena hurufnya yang saya pakai ini K, jadi gen dominan ditulis dengan kapital sehingga yang dominan kita tulis yang besar, K besar. Yang resesif kita tulis hurufnya kecil sehingga K kecil. Jadi hurufnya harus sama. Yang membedakan adalah besar kecilnya. Yang besar yang dominan, yang kecil yang resesif. Besar atau dominan ini menunjukkan yang kulitnya putih ini tadi. Sedangkan yang resesif ini yang menunjukkan kulitnya sawo matang. Nah, variasi dari besar dan kecil ini tadi, variasi dari huruf besar dan kecil ini tadi dinamakan dengan alela.
Selanjutnya, fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat atau ciri yang dapat diamati, jadi yang dapat kita lihat sifat atau cirinya. Sedangkan genotip itu adalah gen yang mengendalikan fenotip. Saya contohkan seperti ini. Ya, fenotip adalah yang dapat kita lihat yaitu warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut. Contohnya, warna kulitnya hitam, sawo matang, atau putih. Bentuk matanya contohnya belok atau sipit atau seperti apa. Bentuk rambut contohnya bisa mengombak, bisa lurus, bisa keriting, dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lihat dengan mata kita. Sedangkan genotip itu adalah gen. Ingat ya, gen tadi adalah kode. Pakai huruf, hurufnya harus sama. Nah, ini kenapa saya tulis double atau dua? Ini adalah kode gen pada sel tubuh. Ingat ya, sel tubuh tadi berpasang-pasangan, sehingga saya tuliskan dua berpasangan kan. Jadi ada K besar, K besar, K besar, K kecil, ada K kecil, K kecil. Yang K besar, hurufnya besar dan sama, ini namanya adalah homozigot dominan. Dominan tadi hurufnya besar ya, homozigot, homo itu artinya sama. Sehingga kodenya ini sama dan besar semua. Maksudnya homozigot dominan itu seperti itu. Kemudian, yang ini, yang K kecil, ini namanya adalah homozigot resesif. Ingat resesif tadi sebelumnya saya jelaskan kalau resesif itu hurufnya kecil. Dan homozigot itu sama. Jadi hurufnya sama dan kecil semua. Itu dinamakan dengan homozigot resesif. Kemudian yang tengahnya ada besar dan kecil, itu namanya adalah heterozigot. Hetero itu artinya adalah berbeda. Jadi K besar, K kecil itu heterozigot. Saya ulangi lagi ya. Kenapa kok hurufnya ini double? Karena ini adalah genotip pada sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia kan diploid berpasang-pasangan, sehingga saya tuliskan double-double seperti ini. Tadi yang K besar namanya adalah homozigot dominan, K kecil namanya homozigot resesif, sedangkan yang K besar K kecil ini namanya adalah heterozigot. Saya punya contoh yang seperti ini. Nah, ini ada kucing hitam sama kucing putih, punya anak kucing warnanya putih. Nah, jadi indukannya, parentalnya adalah kucing hitam dan kucing warna putih. Ya, jadi parental tadi kan indukan. Indukannya adalah kucing hitam dan kucing putih. Punya anak, warnanya kucing warna putih. Sehingga filialnya adalah kucing warna putih. Saya ulangi ya, parentalnya kucing warna hitam dan kucing warna putih. Mereka ini kawin punya anak warna putih, sehingga filialnya adalah kucing warna putih. Dominan, jadi warna yang dominan, warna yang menang adalah warna putih. Kenapa? Karena dari indukannya hitam dan putih, ternyata anaknya putih. Berarti indukan yang menang, sifat yang menang dari indukannya adalah yang warna putih. Sehingga dominannya adalah warna putih. Berarti yang resesif adalah warna hitam. Jadi dominan adalah sifat yang menang, resesif sifat yang kalah. Selanjutnya fenotip. Fenotip yang dapat kita amati ini tadi kan warna bulunya, hitam sama putih. Sehingga fenotipnya adalah warna bulunya. Sedangkan genotipnya, terserah ya hurufnya apa. Di sini saya milih huruf P. Jadi genotip pada tubuhnya, sel tubuhnya kucing ini, saya kasih kode P besar, P besar, P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Ini yang homozigot dominan, ini yang heterozigot, ini yang homozigot resesif. Jadi ini adalah contoh dari penjelasan saya tadi. Jadi ada kucing warna hitam, kucing warna putih, ini adalah parental atau indukannya. Mereka berdua kawin, punya anak kucing warna putih, sehingga filialnya adalah kucing warna putih. Karena anaknya kucing warna putih, sehingga warna yang dominan adalah yang warna putih, yang kalah adalah yang warna hitam. Fenotip, ingat tadi fenotip adalah sifat yang dapat dilihat dengan mata, sehingga fenotipnya adalah warna bulunya.
Genotip adalah kode gennya. Kode gennya P besar, P besar, P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Kemudian tugas kalian, saya punya contoh ini. Ada kucing ekor panjang kawin dengan kucing ekornya pendek. Ternyata anaknya adalah kucing ekor pendek. Saya ulangi ya, ada kucing ekor panjang dan ekor pendek ini kawin. Ternyata punya anak kucing ekor pendek. Nah, kalian nanti identifikasi tugasnya apa fenotip, apa genotip, apa parental, filial, dan juga seperti ini ya. Jadi kalian identifikasi parental, filial, dominan, resesif, kemudian fenotip dan genotipnya dari hewan ini. Ada kucing ekor panjang, kawin dengan ekor pendek, anaknya ekornya pendek. Kalian identifikasi seperti saya ini tadi, kalian identifikasi parentalnya, filialnya, terus dominan, resesif, fenotip, dan genotip. Nanti saya akan bagikan link tugasnya, kalian kerjakan di situ. Nanti sudah saya tuliskan fenotip dan seterusnya. Nanti silahkan kalian isi sesuai dengan gambar ini. Token tugasnya adalah DH75UB. Ya, silahkan dikerjakan langsung, jangan menunda-nunda tugas. Jadi, kalau kalian menunda tugas, nanti tugasnya semakin numpuk. Jadi, silahkan kalian kerjakan langsung ya. Tugas saya hanya satu tok ini aja. Silahkan kalian kerjakan. Jadi, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.